Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah buku yang berjudul Tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, buku ini dikumpulkan oleh Fahad bin Nasir As-Sulaiman di edisi Indonesianya Tafsir Juz Amma. Sedangkan tahqiq hadis berdasarkan kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani oleh Syekh Islam Mansur Abdul Hamid. Penerjemah Ustadz Abu Ihsan Al-Athari. Editor Ustadz Abu Yusuf, tim At-Tibyan. Buku yang saya miliki ini cetakan keempat bulan Mei 2008 Masehi atau Jumadil Ula 1429 Hijriah. Penerbit At-Tibyan Solo. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada tafsir surah Al-Fatihah. Ini pada halaman 30 ya. 3. As-sirat atau jalan terbagi dua, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Jalan yang sesuai dengan kebenaran adalah jalan yang lurus, seperti yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna haza siratim mustaqima fattabi'uhu, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Surah Al-An'am ayat 153. Dan setiap jalan yang menyelisihi kebenaran, maka itulah jalan yang bengkok. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, merupakan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang lurus. Orang-orang yang Allah berikan nikmat ini adalah mereka yang disebutkan Allah dalam ayat yang lain. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amma Allahu 'alaihim ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yakni jalan orang-orang Yahudi, termasuk pula setiap orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yakni jalan orang-orang Nasrani sebelum Rasulullah SAW diutus. Begitu pula setiap orang yang beramal atas dasar kebodohan tanpa mengikuti petunjuk kebenaran. Ada dua cara pembacaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihim bisa dibaca alaihum, yakni dengan dhammah,
alaihum, dan dapat dibaca alaihim, yakni dengan kasrah, alaihim. Ketahuilah bahwa bacaan yang tidak sebagaimana terdapat dalam mushaf Al-Quran yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat umum hendaknya tidak dibaca di depan umum, karena 3 alasan berikut ini. Pertama, apabila masyarakat umum mendengar perbedaan bacaan Al-Quran, kadangkala dibaca begini dan kadangkala dibaca begitu, maka akan jatuhlah martabat Al-Quran dalam pandangan mereka. Padahal sebelumnya mereka sangat mengagungkan dan menghormatinya, karena mereka masih awam dan tidak bisa membedakan. Kedua, si qori atau pembaca Al-Quran akan dituding tidak mengerti bacaan yang benar, karena ia membaca Al-Quran di depan umum dengan bacaan yang tidak mereka kenali, sehingga ia akan menjadi buah bibir di kalangan awam. Ketiga, jika orang-orang awam berbaik sangka kepada si qori, menganggapnya punya ilmu qiraah, maka mereka akan menirunya. Namun seringkali mereka salah, lalu membaca Al-Quran tidak menurut kaidah bacaan yang tertera dalam mushaf dan tidak pula menurut qiraah yang ditirunya itu. Dan ini jelas sebuah kerusakan. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang dapat mereka pahami. Sukakah engkau jika Allah dan Rasulnya didustakan? Hadis dikeluarkan Bukhari dalam kitab Al-Ilmu. Bab mengkhususkan ilmu bagi sebagian orang, tidak kepada sebagian yang lain, karena dikhawatirkan tidak bisa dipahami oleh mereka. Nomor 127 secara mu'allaq. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya apabila engkau berbicara kepada satu kaum dengan pembicaraan yang tidak dapat dipahami oleh akal mereka, maka pasti menjadi bencana bagi sebagian mereka. Hadis dikeluarkan Muslim dalam muqaddimah sahihnya, bab larangan menyampaikan seluruh perkara yang didengar, nomor 14. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar Hisham bin Hakim membaca sebuah ayat dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan beliau, dan belum pernah beliau dengar sebelumnya, maka beliau pun melaporkannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepada Hisham, bacalah. Setelah membacanya, Nabi SAW bersabda, begitulah ayat tersebut diturunkan. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Umar, bacalah. Setelah Umar membacanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, begitulah ayat tersebut diturunkan. Hadis dikeluarkan Bukhari dalam kitab Fadail Al-Quran. Bab Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan, nomor 4992. Dan Muslim dalam kitab Sholatul Musafirin, bab keterangan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan dan penjelasan tentang maksudnya, nomor 207 dan 818. Karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, yakni cara membaca. Dahulu orang-orang membaca dengan seluruh cara tersebut. Lalu Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkannya dengan satu cara bacaan, karena banyak terjadi perselisihan antara manusia tentang cara membaca Al-Quran. Karena Utsman radhiyallahu anhu khawatir perselisihan tersebut akan memuncak, maka beliau mengumpulkannya dengan satu cara bacaan, yakni bacaan versi Quraisy. Karena Nabi SAW yang mana Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau berasal dari Quraisy, lalu cara bacaan lain dilupakan. Jika Umar saja berbuat demikian terhadap bacaan sahabat lain yang berbeda, lalu bagaimana menurut Anda jika orang awam mendengar Anda membaca dengan bacaan yang tidak dikenal oleh mereka? Alhamdulillah, para ulama sepakat bahwa kita tidak diwajibkan membaca dengan seluruh qiraah. Seandainya membatasi hanya dengan satu cara bacaan saja,
tidak mengapa. Maka jauhilah fitnah dan sebab-sebabnya. Semoga bermanfaat